Kita mulai lagi. Taklim seperti ini adalah satu di antara 5 upaya bagaimana kita menjadi pribadi yang tangguh dan arif, begitu ya. Untuk memiliki atau membangun pribadi yang tangguh itu ada 5 upaya. Yang pertama adalah tilawah. Ya, semulia tadi oleh beberapa jamaah itu ada tilawatil Quran. Tentu tilawah kita bukan hanya sekedar di Al-Quran. Yang kedua adalah taklim. Nah, yang kedua adalah taklim. Nah, kita mencoba menuntut ilmu. Nah, ketika kita menuntut ilmu, seperti kita hadir di tempat ini, bagaimana kita sampai pada kualitas ar-rasikhuna fil ilmi. Nah, kita sampai kepada orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki kedalaman ilmu. Ya, mungkin tidak luas. Dalam ilmu yang sedikit, kita mencoba mendalami itu. Maka dalam taklim seperti ini, tausiah seperti ini sering berulang. Begitu. Yang ketiga adalah kitabah. Itu ya, upaya kitabah. Upaya mencatat, ya. Punya catatan tentang diri kita. Kan gitu kan? Punya catatan tentang diri kita. Siapa kita adalah manusia. Ternyata Allah menetapkan pada diri kita adalah dua potensi yang kontradiktif, yaitu potensi takwa dan potensi fujur. Ini maaf yang pendengarannya kurang bagus supaya jangan salah nangkap ya. Fujur, F ya, bukan B. Nah, itu. Takwa itu adalah potensi yang baik. Karena takwa itu maknanya waspada, hati-hati, melindungi diri, ya, maka ini potensi yang baik. Takwa itu. Karena itu ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, itu sesuai dengan potensi yang ada pada kita. Misalnya ketika Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Ya, maka bertakwalah kamu sebagaimana, nah kalau saya sebagaimana kesanggupan kamu. Bukan sesuai dengan kemampuan kamu, tapi kesanggupan. Kenapa disebut kesanggupan? Karena memang Allah telah menganugerahi potensi takwa itu kepada kita. Makanya Al-Quran itu bersifat manusiawi. Nah, gitu. Salah satu ciri Al-Quran adalah bersifat manusiawi. Nah, karena salah satu ciri Al-Quran itu bersifat manusiawi, maka orang-orang yang selalu bercengkrama dengan Al-Quran, melihat fenomena kehidupan itu tidak kaget. Tidak ada yang aneh. Semuanya Al-Quran sudah bercerita. Jadi upami orang Indonesia gedung presiden model kieu patut gitunya. Itu Al-Quran sudah bercerita bagaimana tipe-tipe kepemimpinan itu. Kenapa sih umat Islam itu tidak pernah berkuasa, gitu ya? Ternyata risalah para nabi itu semua adalah berontak. Tanda kutip berontaknya bukan berarti demo. Ya. Semua berontak kepada penguasa, kecuali satu nabi yang langsung dianugerahi kekuasaan oleh Allah, yaitu Nabi Sulaiman. Gitu. Jadi ketika ada orang kaya, punya kedudukan, lalu berlama-lama menjabat gitu, bagaimanapun tidak akan melebihi Nabi Sulaiman. Kalau ada orang hidup dalam penderitaan,
tidak akan melebihi penderitaan Nabi Ayub. Nah, gitu ya. Nah, itu yang ketiga, kitabah. Nah, pada hari ini kaitannya dengan kitabah, maka dari 114 surat dalam mushaf Al-Quran, surat ke-23, surat ke-83 itu berbicara tentang catatan amal. Gitu. Nah, hidup kita, hidup manusia sesungguhnya berniaga. Gitu. Kita ini berniaga. Nah, Al-Quran memberi inspirasi kepada kita. Ternyata ada 3 macam perniagaan di dalam hidup. Nah, gitu. Yang pertama, ada perniagaan yang pasti rugi, tidak akan pernah beruntung. Apa itu? Marobihat tijarah. Jadi perniagaan yang pasti ruginya tidak akan pernah bertemu dengan keuntungan, yakni perilaku munafik. Nah, itu ya. Perilaku munafik, perilaku fasik itu pasti ruginya. Nah, ini yang kemudian perilaku munafik, perilaku fasik itu yang dipastikan ruginya, gitu. Itulah yang kemudian catatannya disebut sijin, gitu. Dalam surat Al-Mutaffifin itu. Maka surat ke-23 Al-Mutaffifin, ya, sering juga disebut surat Tadfid, itu adalah menceritakan orang-orang yang curang dalam berniaga. Berniaga yang mana? Nah, yang kedua, Al-Quran menyebutnya adalah tijaratan tahsyauna kasadaha. Jadi ada macam yang kedua tijaroh, macam yang kedua perniagaan, yaitu tahsyauna kasadaha. Itu perniagaan yang umum. Nah, gitu. Model ini Blok 26 kan dekat dengan pasar tuh. Nah, itu tahsyauna kasadaha itu. Yakni perniagaan yang ditakutkan ruginya. Nah, gitu kan, betul kan? Jadi orang-orang pedagang, orang yang berniaga itu takut rugi. Nah, maka ketika Rasulullah awal mula masuk ke Madinah, ada kondisi di Madinah, orang dalam berniaga itu saking dia takut rugi, dia selalu ingin untung, maka dia mengurangi timbangannya. Itu. Tetapi ketika dia membeli, begitu, dia lebihkan untuk dirinya. Nah, maka itulah yang kata Al-Quran disebut dia berada di dalam catatan yang sijin, catatan-catatan yang buruk. Karena Madinah itu adalah kota yang nanti menjadi kota peradaban, maka ketika turun surat Al-Mutaffifin, walaupun disebutnya surat Makkiyah, tapi dia awal masuk ke Madinah itu, maka segera mereka berubah, gitu. Maka sampai hari ini Madinah dikenal kota, gitu ya. Jadi manusianya itu manusia kota, bukan manusia badui, bukan dari gunung, begitu. Jadi cara orang kota mah babari di elingan teh, gitu. Ya. Beda jeung kampung, gitu. Tapi ternyata tibalik Indonesia. Jadi kotanya cuma Madinah itu di Saudi Arabia. Kota yang peradaban itu, Bandung mana disebut kota kayaknya gitu TAW gitu. Nah itu kitabah. Nah yang ketiga perniagaan itu disebut oleh Allah yaitu tijarotan lantaburo. Nah itu yang biasa dikumandangkan oleh orang-orang jamaah haji ketika ada di Jamarot, ya kan? Allahumma hajjan mabruron wa zamban magfuron wa tijaratan lan tabur. Itu aslinya begitu. Cuma orang kita ini suka
memperbanyak doa, jadi suka ditambah Allahumma hajan mabruron wasa'ian maskuron. Nah gitu. Ya. Wa amalan solihan mutakobala. Ya, baru di situ dimasukkan wa zamban magfuron wa tijarotan lan tabur. Sayangnya banyak para pembimbing ibadah haji itu tidak menjelaskan mana ukuran tijarotan lan tabur. Tijarotan lan tabur itu perniagaan yang pasti beruntung, tidak mungkin rugi. Nah, itu tijarotan lan tabur. Nah, kalimat tijarotan lan tabur itu kita dapatkan di dalam surat Fatir. Surat ke-35 ayat 29. Mana yang tijarotan lan tabur itu? Disebutlah di situ ada 3. Pertama adalah tilawatil Quran. Nah, gitu. Dia selalu bercengkrama dengan Al-Quran. Itu perniagaan yang pasti beruntung. Tidak rugi. Begitu. Makanya kan ketika hataman itu kan sampai minta kepada itu tiap hurufnya. Kan gitu kan. Berpahala. Begitu. Yang kedua adalah melaksanakan sholat secara berkesinambungan. Itu termasuk perniagaan yang tidak rugi. Gitu. Jadi ketika ibu bapak saya sholat di awal waktu, berjamaah di masjid, berharap kehusuan dan berharap dinilai ikhlas, dan itu dilakukan secara berkesinambungan, lain keripuh hungkul begitu, tapi sedang senang dan susah pun begitu, terutama ketika ruku dan sujud, gitu. Itu silakan baca Qur'annya yang pendek-pendek waktu sholat, tapi jangan abaikan ruku dan sujud. Dan bukan soal panjang pendeknya bacaan, tetapi makna yang ada di dalam ruku dan sujud itu. Nah, yang ketiga, yang disebut perniagaan yang tidak merugi, tijarotan lan tabur itu apa? Yaitu berinfak. Menginfakkan harta baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi. Inilah tijarotan lan tabur begitu. Maka seorang yang ibadah haji disebut mabrur. Ketika pulang ibadah haji, tidak ada hari tanpa berbagi. Nah, gitu. Itu haji yang mabrur. Pamit kitunya kabur. Pan tetangga masyarakat mah sederhana, mabrur henteu si eta, tinggal ieu barang berena cenah. Kerep barang bere mabrur. Jarang barang bere kabur. Ternyata manusiawi, kenapa? Karena dalam surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Jadi kamu tidak akan pernah sampai kepada kebajikan yang namanya bir. Nah, karena ada istilah bajik itu beberapa. Nah, salah satunya birun. Hatta tunfiku mimma tuhibbun, sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Itu. Makanya kan tuh kan suka ada kenceleng di depan ya, tiap kita ngaji kan, gitu. Diisi kenceleng itu. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak saking menghargainya itu jamaah itu masukkan uang ke kenceleng. Ada uang masukkan tuh uangnya logam. Dia pegang begini dimasukkan. Sekalipun kecil dia hargai. Tapi ada orang yang menyepelekan. Mentang-mentang warna merah. Ya, dia megangnya pun tidak begini. Gini. Ada orang yang berinfak 100.000. Dari uangnya 200.000. Berapa persen itu?
Alhamdulillah ini diajar matematika ya, 50%. Ada orang berinfak 5 juta. Dari uangnya 50 juta. Berapa persen itu? 10%. Dari aspek persentase lebih besar yang mana? Yang 100.000. Dari aspek angka rupiah lebih besar yang mana? Yang 5 juta. Yang harus malu yang mana? Yang 5? Nah, berarti ibu masih aliran 100.000. Bila masuk pada wilayah malu, dua-duanya harus malu. Dilihat prosentase harus malu yang 5 juta, tapi dilihat nilai angka rupiah yang 100.000 tentu yang harus malu. Yang diminta oleh Allah bukan 100.000 atau 5 jutanya, punya rasa malunya. Nah ini yang sering hilang di rasa malu itu. Nukumaha cenah rasa malu teh, yang hilang rasa malu begini. Kakara 100.000 ngajorowok. Itu di 5 juta. Nyapan gitu pamnya gerakan infak 100.000 saya. Nunjuk 5 juta. Kakara sakit terus ngajorowok. Terus ada yang mendengar sebelahnya, ente sabaraha. Nu ditinggali ku Allah mah ikhlasna. Nya itu kan ikhlasna 100.000. No ieu ikhlasna 5 juta. Ari ente ikhlasna sabaraha. Saya masih henteu ikhlas. Jadi kumaha? Henteu teu mere. Tanu kieu nu ruksak teh. Maka ibu bapak ketika kita tilawatil Quran, ketika tausiah begini, lain jang sasaha ieu teh jang urang heula. Komo ieu ustadna kudu eling jang ustad heula ieu teh. Ibu bapak marek goreng patut hirup tos saya nggak usah pikir, tapi saya yang harus berpikir. Itu. Maka saya terima kasih ibu sudah mau menemani saya, gitu kan? Bapak menemani saya. Mata pan sok aja diomong tadi masyarakat. Kalah we ceramah, kalah we khutbah, ari lalampahan teh ustad pi omongan teh. Da abdi mah palaun kete ketika gerbang janah dibuka. Pan ibu-ibu teh jeung bapak berhenti leuwih ti payun ti abdi ninggalkeun alam dunya teh gitu. Gitu ya. Tarek asup al jannah teh cek malaikat sok ararasup. Kaheula malaikat. No. Ustad abdi can sumping. Nah kumaha gitu? Abdi bisa kieu teh karena sehatan ku ustad eta gitu. Oh nya atuh cek malaikat. Terus aya ustad datang. Cek malaikat teh montong asup maneh. Nah, ieu mah jeung mustami nu sok ngadengikeun ceramah anjeun. Nah kumaha kitu? Sabab ente mah ngan bisa ngomong ngungkul. Ai jamaah ngadarengekeun jeung ngalaksanakeun. Ustad teh sok embung dielehkeun. Nepikeun ka malaikat ge wani nyarios. Nyapan maranehna jadi hade teh ku ceramah saya. Waduh. Nah, cek malaikat teh kumaha? Ta eta ente sombongna teh cek malaikat. Geus cicing di dia untung teu asup neraka oge. Tah abdi mah paur kitu. Ya, abdi mah hoyong teh mulai tadi teh ibu jeung bapak teh moal darek asup Aguskusna dicandatang gitu kira-kira gitu kan. Nah maka ini catatannya di kitabah. Jangan sampai catatan kita itu sijin. Gitu. Karena bisnisnya, karena tijarohnya itu ada pada tijaroh marobihat tijaroh. Jangan sampai seperti itu. Maka fujur itu harus ditekan sedemikian rupa. Ya. Makanya kenapa sampai di kalangan sufi itu melakukan pola tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Gitu. Maka ibu bapak, orang-orang yang selalu mensucikan jiwa, dia selalu hidup dalam kegembiraan. Nah gitu. Tapi hati-hati nih, yang namanya gembira itu bukan berarti banyak tertawa.
Bila ukuran gembira banyak tertawa, cukup rumah sakit jiwa. Seperti ketika sedih ukurannya banyak menangis, itu rumah sakit jiwa. Tersok aya mustami teh gitu. Eta cenah ustad eta naon meh loba seuri. Palaur teh eta teh. Engke arasup kadinya. Ta ustad eta naon eta mulus ngadoa cenah urang teh caruri gitu. Muni hayang ceurik teh gitu. Padahal Allah menunjukkan yang namanya tangisan anugerah adalah ketika mereka tilawah, kemudian tersungkur muka mereka bersujud, lantas mereka berucap subhana rabbina ingkana wa'du rabbina la maf'ula. Maka aku perintahkan pada mereka, kul alhamdulillah allazi lam yattakhiz walada walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyu minazul wa kabirhu takbiro. Siapa mereka? Mereka itu yang tadi senang berbagi. Ketika dia membeli sesuatu dengan harga yang pantas, dia menggembirakan si penjualnya, tapi juga dia berbagi pada yang lain. Dia tahu nikmatnya emping, tapi dia asam uratnya sudah tinggi, sehingga haram bagi dia makan emping. Tapi kenapa dia beli emping? Rek neangan banget nu jarang ngedahar emping. Awas, jadi ulah abogana urang geus asam urat batur teh awas, jahat emping teh har. Buku jelema teh banget lagi jauh tina emping gitu. Nah, jadi sesuatu yang diharamkan untuk diri kita belum tentu haram untuk orang lain, begitu. Setiap kita bisa membeli, artinya itu murah. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa membeli, maka bagi dia itu mahal. Nah, jadi rumusnya teh gitu, Bu. Iraha disebut murah teh di mana orang bisa beli. Iraha disebut mahal di mana teu kabeli. Kitu we atos. Ulah ieu mah siganunya bade tuang teh. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Nararahe harga teh. Cabe jang nyambel makram. Eta doa rek dikamanakeun. Nah itu. Sehingga tidak pernah menyehatkan. Maka orang-orang yang ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fauzul azim gitu. Tos aremut eta surat naon? Surat naon eta? Nu diaos ku abi bieu. Tos terang teh can. Teu acan. Muhun mun teu acan berarti bener abi mikeun teh kanu canyaho gitu. Itu surat Yunus ya. Itu di surat Yunus ayat 62 sampai 64. Jadi suasananya gembira. Nah sekarang pertanyaannya, gembira itu apa? Yang namanya gembira itu adalah kondisi di mana kondisi pikiran atau perasaan ditandai oleh kepuasan. Bahasa agamanya ridho gitu. Maka orang-orang yang seperti inilah yang nanti catatannya menjadi catatan namanya iliyin. Nah gitu. Jadi dia ada di tijaratan lan tabur, lantas ketika dia berniaga dengan sesamanya, dia penuh kejujuran, tidak melakukan kecurangan. Nah, maka yang dimaksud dengan kitab di situ, kitab sijin, kitab iliyin, bukan kitab dalam bentuk mushaf yang fisik, tapi dalam bentuk catatan. Nah, Al-Quran itu banyak sifatnya majaz, kiasan. Seperti misalkan ketika Allah bercerita isi al-jannah, kan itu ya, itu kiasan. Mengalir air sungai-sungai di bawahnya, misalkan kan gitu kan.
kumaha ngabayangkeunana, oh ini turunnya di Arab. Ternyata di Jazirah Arab itu tidak terbayang tentang sumber air, karena di situ tumbuh-tumbuhan jarang, kecuali di Taif kan gitu waktu itu. Maka di kemudian hari ditemukan yang namanya Zam-Zam. Itulah bagaikan yang namanya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dengan berapa juta megawatt disedot itu yang namanya Zam-Zam, itu tidak akan pernah habis. Itu kira-kira bayangannya mengalir di bawahnya sungai-sungai itu seperti itu. Malah Iliyin itu digambarkan oleh surat-surat yang lain, itu ada catatan-catatan yang berharga, catatan-catatan yang penting, yang di situ ada al-janah yang disebut Jannatun Naim. Janah yang taman-taman, kebun-kebun yang diliputi dengan kenikmatan, tetapi kenikmatannya menggunakan 3 huruf nun ain mim. Jadi dalam Al-Quran itu ada 2 istilah yang diterjemahkan nikmat. Ada ala-a, ada ala-i, dan ada nikmah. Itu ternyata beda. Ala-a, ala-i itu nikmat secara umum. Sedangkan nikmah yang dari akar katanya nun ain mim itu nikmat secara khusus. Jadi orang tidak semua bisa dapat nikmat yang khusus itu. Sedangkan ala-i itu nikmat yang sifatnya umum. Sesuatu yang menyenangkan tapi sifatnya umum. Makanya bulan Ramadan. Nama bulan Ramadan adalah salah satunya Syahrul Ala'i. Sehingga yang dapat nikmat di bulan Ramadan itu bukan saja orang yang berpuasa. Yang tidak berpuasa pun dapat nikmat yang sifatnya ala'i atau ala'a. 31 kali Allah bertanya dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu nikmat umum, dan itu pertanyaannya pada 2 komunitas makhluk, yaitu komunitas manusia dan komunitas jin. Itu di Ar-Rahman. Di An-Najm ayat 55 Allah bertanya, fabi ayyi ala rabbika tatamaro. Maka nikmat Rob kamu mana yang kamu ragukan? Kepada orang yang beriman, Allah berfirman, fazkur ala Allah la'allakum tuflihun. Itu sifatnya umum. Tapi ada pertanyaan pada 2 komunitas, yaitu jin dan manusia. Ada yang dikhususkan pertanyaan pada manusia, ada yang dikhususkan ditanyakannya pada orang yang mengaku beriman. Tetapi ketika orang mendapatkan nikmat khusus, namanya nikmah, nun ain mim. Makanya ketika kita baca Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu khusus nikmatnya, tidak diberikan pada semuanya. Nah, Iliyin itu seperti itu, orang-orang yang punya catatan berharga, catatan mulia, yakni mengembangkan potensi takwanya, menekan potensi fujurnya. Ketika potensi fujur ditekan, ketika potensi curang ditekan, maka tarikan hewaninya rendah. Yang dia angkat adalah tarikan ilahi. Maka dalam beragama tidak berhenti pada religiositas saja, tapi harus merasuk kepada spiritualitas. Maka dalam beragama bukan hanya pada perintah dan larangan. Nah, di masyarakat kan pertanyaannya suka sering begitu kan, boleh tidak, kan begitu kan? Itu hanya di koridor perintah dan larangan. Ternyata isi ajaran Islam selain perintah, selain larangan, ada yang ketiga, yaitu irsyadah, yakni petunjuk-petunjuk. Inti perintah ibadah, inti larangan syirik. Arahan petunjuk-petunjuk, 1 hidup sehat, 2 hidup semangat, 3 aman, 4 produktif, 5 tenang. Itu arahan petunjuk.
Bila ibu bapak saya ingin tentram, cukup itu banyak ingat kepada Allah. Tetapi untuk tenang, untuk sakinah, itu tidak bisa sendirian. Dia harus masuk pada wilayah sosial, di situ akan ada gejolak ujian. Makanya seruan kepada individu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Tetapi dalam konteks kejamaahan tidak menggunakan mutmainah, yang digunakan adalah sakinah. Ketika Rasulullah dengan sahabat menuju waktu hijrah ke Madinah, lantas diam di dalam guha, lalu Abu Bakar dan sahabat yang lain merasa resah dan gelisah, maka yang digunakan kata sakinah. Allah anugerahi ketentraman. Dalam keluarga tidak menggunakan keluarga mutmainah, tapi yang dipakai keluarga sakinah. Ada gejolak ujian. Dalam rumah tangga gejolaknya adalah gejolak cinta. Apa cinta itu? Sederhana aja, ukuran cinta itu memberi. Jadi pami ibu bade ngukur nah salaki abdi teh cinta henteu ka abdi tinggal ieu barang berena. Kerep barang berena cing cirining cinta ka ibu. Mun peditnya begitu. Ya. Makanya dalam rumah tangga cinta bisa putus. Itu. Mawadah bisa pupus. Rahmat bisa tidak tersisa. Kecuali bagi orang yang tetap memegang amanah, maka rumah tangganya tidak akan pernah mendapatkan ketersiksaan. Kuncinya di amanah begitu. Nah, tempatnya itu adalah iliyin. Lalu simbolnya oleh Allah tadi di surat Al-Mutaffifin, di surat bagaimana tipe-tipe manusia itu manusia yang curang begitu. Maka tadi gitu, ketika dia bertobat dari kecurangannya, maka catatannya berubah menjadi iliyin. Tapi ketika dia ngotot terus dan dia tetap di situ, dia catatannya sijin. Nah sekarang perniagaan itu namanya ada yang jadi punya jabatan kan begitu kan, gitu. Jadi anggota dewan begitu segala macam. Nulepikeun ka ayeuna teh asa teu manggihan mantan anggota dewan nu hirupna walagri gitu. Raripuh we hirupna teh gitu. Kenapa ya gitu. Tapi mantan ketua DKM gitu. Ya, anu eta ge nu jujur ketua DKM-na gitu. Itu ini kan begitu. Nah, itu Ibu Bapak sekalian secara etimologis dan terminologi singkat itu ibu-ibu bapak-bapak sudah mendapatkan transkripnya itu dari dan sekarang sudah ada di Google. Cuma Pak Bayu khawatir ibu bapak tidak sempat melihat Google-nya, jadi itu transkripsinya sudah ada di situ dari ensiklopedinya. Nah, saya adalah bagian mencoba mengembangkan, mencerahkan dari semangat iliyin dan bagaimana kita tidak termasuk pada sijin itu. Maka ketika kita mau jadi orang yang tangguh dan arif setelah kita masuk pada kitabah, maka yang keempat kita harus masuk pada suasana hikmah. Itu ada yang menarik. Surat Al-Baqarah 268 dan 269 itu berbicara tentang hikmah. Ya. 268-nya itu bagaimana yang namanya setan. Lalu di situ juga di 268 disebutkan bagaimana posisi Allah. Maka 269-nya yutil hikmata mayyasa'u wa mayutal hikmata faqad utiya khairon kasiro. Ini menarik sekali. Bila orang sudah mendapat hikmah, dia mendapatkan khairon kasiro. Khairon itu ternyata kebajikan yang hanya dimiliki oleh Allah dan kewenangannya hanya pada Allah, yang itu diberikan kepada orang-orang yang konsisten di dalam keimanan dan ketakwaan. Itu khair.
Makanya ketika ibu bapak saya menghadiri pernikahan, kita mengucapkan doanya barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ketika ibu bapak berbagi kepada sesama, lalu orang yang menerima berucap jazakumullahu khairan kasiro. Nah sekarang rame itu, tidak harus pakai kasiro katanya, cukup jazakumullahu khair. Maka saya katakan mau dikemanakan itu Al-Baqarah 269. Itu yutil hikmata mayasa'u wa mayutal hikmata faqad utiya khairon kasiro. Itu maksudnya adalah yang banyaknya itu tidak terhingga. Bahasa kita sering menyebut barokah. Sehingga balasan Allah kepada ibu, pada bapak, pada saya mungkin secara physically tidak diterima oleh ibu dan bapak, tapi Allah titipkan kepada anak cucu ibu dan bapak. Itu makanya ketika orang tua yang bijaksana, dia hati-hati hidupnya, ditanya, kenapa Anda begitu, tidak ikut seperti zaman sekarang? Jawabannya sederhana, saya punya anak. Saya punya anak. Jadi orang yang punya itu hati-hati betul itu. Saya sering didatangi oleh orang yang curhat tentang anak. Maka saya hanya bertanya yang pendek saja. Ibu, yang penting harus diingat kumaha eta putra ibu waktos dikandung ku ibu, sabab indungna nu paling apal. Itu sangat berpengaruh itu, kondisi kandungan ibu itu. Nah, maka itu hikmah. Nah, yang kelima, supaya kita hidup dalam ketangguhan dan kearifan, maka tadi ada tazkiyatun nafs. Kita selalu mensucikan diri kita. Dan di antara metode mensucikan diri kita adalah dengan cara sampai pada kedalaman ilmu itu, begitu. Oleh karena itu, secara etimologis dan terminologisnya berbicara sijin, tempat yang buruk, catatan yang buruk, itu ada di ayat 8 sampai 10 surat Al-Mutaffifin, sedangkan berbicara iliyinnya itu ada pada ayat 18 sampai ayat 20. Nah, saya mencoba mengembangkannya seperti barusan itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, berdasarkan konfirmasi, maka ada sisa waktu untuk tanya jawab dengan ibu dan bapak sekalian. Gitu. Barangkali ada di sana sini yang mau ditanyakan, atau mungkin dari rumahnya sudah siap-siap dengan pertanyaan, silahkan gitu.